Oke, Darisa juga mau ke sekolah katanya. Gimana Darisa mau ke sekolah? Kita aja sudah tinggal les terakhir. Oke, dibuka bukunya halaman 22 dan ambil pensilnya. Ayo, sudah? Saya tahun depan baru ke sekolah, Oke, kayaknya untuk dari tahun depan kita nanti bakalan semua masuk ke sekolah kok. Untuk dari pemerintah seperti begitu. Nah, ini share screen ya. Share screen, kita masuk ke bagian dokumennya. Nah, kita masuk ke bagian halaman 22 bagian D. Apa judul besar dari halaman 22 bagian D? Ayo, coba dilihat. Membuka dokumen. Oke, benar apa? Benar ya. Kita di bagian D belajar tentang namanya adalah membuka dokumen. Nah, saya mau bertanya dulu nih. Kalau misalnya kita ingin membuka dokumen, bagaimana cara kita membukanya? Contohnya kita semua di sini udah pernah memegang handphone, udah pernah melihat handphone. Nah, kalau kita pakai handphone untuk membuka aplikasi, itu bagaimana caranya? Kita klik. Oke, kata temannya, ayo kalau yang offline bagaimana kalau kita ingin membuka aplikasi? Pencet 2 kali, benar ya? Yang pasti kita klik 2 kali aplikasi tersebutnya untuk membuka. Nah, kalau untuk di dalam komputer membuka dokumen bagaimana? Nah, pengen yang baca itu adalah yang offline, pengen Ebertus. Ayo Ebertus coba dibaca ya, Nak. Di unmute dulu. Membuka dokumen untuk menyuntingkan dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Terlebih dahulu, kamu harus membuka dokumen tersebut. Caranya sebagai berikut. Langkah Membuka kerja. dokumen. 1. Klik file, lalu open. Oke, sampai di situ Ebertus. Thank you Ebertus, sampai di situ aja. Terima kasih. Saya baca ulang ya, biar yang offline kedengaran. Membuka dokumen. Untuk menyunting dokumen yang telah dibuat sebelumnya, terlebih dahulu harus membuka dokumen tersebut. Maksudnya menyunting itu bagaimana? Nah, maksudnya menyunting itu, kan kita nggak mungkin membuka kalau kita tidak buat aplikasinya. Langkah kerjanya yang pertama, ayo yang offline, apa langkah kerjanya yang pertama halaman 22 nomor 1? Ayo coba bilang sama-sama yuk. Nomor 1 halaman 22. Ayo apa? Klik file, terus open. Ada nampak semua? Ada ya? Klik file, baru open. Nah, yang online. Yang online, yang mana itu file? Ayo, yang mana itu file? Boleh dicoret yuk, yang mana itu offline. Yang mana itu file dari tampilan ini. Oke, Valencia benar. Nah, ini adalah file. Oke, Evelyn benar ya. Nah, ini yang disebut juga sebagai file. Oke, cukup. Ini saya hapus ya. Ini sebut ya. Oke, yang offline boleh lihat ya, yang datang ke sekolah. Nah, ini adalah file. Setelah kita klik file, apa lagi yang ditekan selanjutnya katanya? Klik open. Benar ya? Setelah mengklik icon. Klik open. Oke, ini seklik filenya. Akan muncul menu open berikut. Nah, oke, thank you ya. Ini seklik file, kemudian open. Nah, ini open, benar ya? Ini open nih, seklik opennya nih. Betul. Nah, tampilan opennya ini sama tidak dengan yang ada di buku cetak? Tampilan ini sama tidak dengan yang ada di buku cetak? Atau berbeda? Sama. Sama? Sama, Sar. Kok sama? Ayo, kalau di dalam buku cetak halaman 22, mirip tidak dengan yang saya tunjukin? Mirip atau berbeda? Tidak, Sar. Berbeda ya, jawabannya itu adalah berbeda. Cara menunjukinnya itu selanjutnya bagaimana? Nah, inilah makanya tadi saya bilang diambil pensil atau pulpennya. Udah dikeluarin pensil atau pulpennya?
Udah ya. Nah, ditulis nih, ditulis ya. Cara untuk supaya sama, diklik namanya itu adalah browse. Ini ya. Ditulis di samping nomor 2. Di nomor 2 ditambahin nomor 2 halaman 22 yang paling bawah. Yang bawahnya. Yang ini ya. Nggak ada, selain itu bawahnya cuma open. Iya, maksudnya ini ya. Di atas ini nih. Boleh ditambahin klik browse. Di atas ini nomor 2 halaman 22. Halaman 22. Di atasnya itu. Oke. Di halaman 22, saya baca ya. Halaman 22 bagian D. Setelah klik icon pembuka akan muncul menu open. Benar? Baru di sampingnya klik menu browse di ini di atas gambar halaman 22. Ayo boleh ditulis ya. Ini ya, tulis adalah menu browse. Sudah? Ya. Browse, cara tulisnya bagaimana, Se? Ini adalah tulisan browse. BROWSE. Udah tekan Oke, benar browse. ya. Nah, Udah ini ya. tekan browse. Nih contohnya ya, ini Iya. ini ya. Kalau misalnya tidak nampak untuk tulisan browser, nih sebesar ini. Sir, dengan ini paling bawah. browser. Ini adalah browser. Jadi, saya baca ulang. Setelah klik icon pembuka, akan muncul. Setelah saya klik tadi open, akan muncul seperti begini. Kemudian kita kliklah browse. Nah, Sir, setelah aku saya klik udah tekan browse-nya, open. ya ini saya udah klik browse-nya. Setelah saya klik browse-nya, maka baru muncul tampilannya. Nah, kalau seperti begini, sudah mirip tidak dengan yang ada di buku? Iya, benar. Sudah? Sudah mirip ya? Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Berarti semuanya sudah paham? Iya, oke ini ya. Jadi untuk cara membukanya, ayo bareng-bareng lagi yuk. Yang online sama offline kita ulangi dari yang pertama. Yang pertama katanya adalah klik file, benar ya? Klik file. Oke, jangan dicoret-coret ya. File. Biar saja yang coret-coret nih. Klik Nggak boleh. file. Saya nggak bisa tulis. Oke, ini saya klik file. Oke, ini file. Kemudian open. Tekan open. Baru tekan Kemudian apa lagi nih? browser. Ayo, tadi sudah bilang setelah klik open apa ditekan? Browser. Browse ya, browse, benar. Nah, setelah saya klik browse, nah ini baru tampilannya mirip sama seperti di buku cetak, benar ya? Mirip ya? Oke, kalau sudah mirip nih. Nah, lihat ya, kalau nih, saya buka nih. Awalnya ini adalah lembar kertas kosong. Kalau kita perhatikan, benar ya? Kertas kosong. Betul sekali. Sekarang kita mau buka pembelajaran kita kemarin. File, open, browse. Kemudian saya sekarang ngajar di kelas 4, benar ya? Ini ada 4. Kita belajar di minggu lalu tentang apa nih? Menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, ini se-open. Arti open itu adalah apa? Buka. Buka. Arti open itu adalah membuka. Nah, sampai di sini dari pelajaran kita nih. Untuk bagian D, ada yang mau ditanyain tidak? Ada ya, paham semua ya. Gampang kan? Gampang ya, apalagi nanti kalau misalnya kita belajarnya sudah di lab, bareng-bareng kita belajar bagaimana membukanya. Nah, lebih enak kalau kita belajarnya itu offline loh. Oke. Ayo, Valencia. Bisa tidak nih Valencia? Gimana? Oke, itu rahasia. Oke. Nanti kita lanjut ya, kita bahas itu ya. Oke, untuk bagian D, semuanya paham tidak nih? Ya, mau nanya apa?
Oke, nanti kita bahas dulu ya. Ini kita belajar. Nanti kita yang offline ini banyak yang bertanya nih. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini saya bertanya kayaknya untuk bagian D, cara untuk membuka dokumen semuanya sudah pada paham. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian yang E. Oke. Kita masuk ke bagian E. Sepengen yang baca itu, ayo ada yang mau nggak yang bagian E halaman 23? Yang halaman 23 bagian E. Sudah dilihat semua? Oke. Evelyn yuk, Evelyn yang nomor satunya dibaca dulu sampai nomor 1 ya. Ya. Langkah kerja menyimpan dokumen. Dibaca dulu yang atasnya, Evelyn. Dari yang E. Menyimpan dokumen. Masih ingatkah kamu cara menyimpan sesuatu dokumen? Ada dua cara untuk menyimpan dokumen yang telah disunting, yaitu sebagai berikut. Langkah kerja menyimpan dokumen. 1. Menyimpan dokumen dengan nama yang sama. Untuk menyimpan dokumen yang telah disunting dengan nama yang sama, cukup klik ikon save, misalnya kamu sampai di situ Evelyn. Thank you ya. Terima kasih. Sebaca ulang untuk langkah kerja. Yuk diperhatikan bukunya untuk langkah kerja. Halaman 23. Tadi Kalisto sama Arlin ya. Coba diangkat tangan aja nggak apa-apa biar nanti gilirannya selanjutnya. Oke. Saya mau bertanya, menyimpan. Kalau misalnya ada kata menyimpan. Contohnya nih, kalau kita punya uang, kita simpan uang di mana? Oke, kita menyimpan uang di celengan satu. Yang lain bagaimana nih? Di mana? Dompet. Ada yang bilang di dompet. Celengan. Celengan, dompet. Yang terakhir di mana kalau kita menyimpan uang? Di dompet. Benar ya, di bank atau ATM. Nah, sebagai contoh tadi, kita punya uang, kita menyimpannya di bank, di ATM, di celengan, atau di dompet. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita punya uang, bisa tidak uangnya itu menyimpan sendiri? Bisa. Uangnya itu bergerak sendiri untuk disimpan? Nggak bisa. Bisa ya. Bahkan kita bakalan bisa jadi takut kalau misalnya punya uang bisa berjalan sendiri. Nah, jadi untuk seperti begitu, kita harus tahu bagaimana cara untuk menyimpan dokumennya. Tadi sudah dibaca sama temannya Evelyn. Terima kasih Evelyn. Menyimpan dokumen, cukup klik icon penyimpan save. Save-nya itu gambarnya adalah seperti begini. Yang ini ya. Nah, yang ini adalah save-nya. Dari yang tampilan ini, yang mana itu save? Ayo, boleh kasih tunjuk sama saya nggak? Coret. Yang mana itu save sama seperti gambarnya? Ayo. Yang mana nih? Yang offline. Ayo, yang mana itu gambarnya seperti di dalam buku yang ini? Yang kecil ini, yang biru. Nah. Bentuk dispenser. Iya, benar. Gambarnya itu adalah di ujung kiri ini. Iya, benar ya. Itu tunjuknya ini ya. Oke, yang ini saya hapus ya biar semuanya pada kelihatan ya. Untuk yang gambar save itu adalah yang ujung ini. Nah, mirip tidak nih dengan yang ada di buku? Mirip. Mirip ya. Cuman mungkin ada berbeda warna saja. Ini tampilannya lebih menarik, lebih cantik daripada yang di buku. Ini warna putih, di buku warna biru putih. Ini putih biru. Terbalik-balik, oke. Jadi ini adalah gunanya untuk menyimpan nih. Ada seklik ya. Seklik bacanya itu adalah save atau menyimpan. Kemudian ayo coba Kalisto Wijaya coba dibaca ya nak. Misalnya samping gambar itu. Misalnya kamu membuka dokumen latihan 1 dan mengubah isinya jika kamu ingin tetap menyimpannya dengan nama dokumen yang sama yaitu latihan 1, maka cukup
klik ikon penyimpan save 1 kali. Oke, sampai di situ dulu Dua. Kalisto. Terima kasih. Thank you ya udah membaca ya. Nah, jadi sebaca ulang misalnya kita membuka nama latihan 1. Nah, untuk yang kita pelajarin saat ini nih, kita pelajarin tentang menjelaskan diri sendiri. Untuk menjelaskan diri sendiri, yang mana itu nama filenya? Ayo, nama file dari itu yang kita buat ini di mana? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Nama Ayo. file Nama file kita, nah benar, Jennifer, benar nih, Jennifer Halim benar. Nama file kita itu adalah yang ini. diri sendiri. Menjelaskan tentang diri Oh, sendiri, jadi ada saya terus duanya. jadi kartunya Ini ada. saya naikin ke atas nih. Jadi inilah yang disebut juga sebagai nama filenya. Katanya kalau ingin membuat dengan nama yang sama, cukup mengklik. Ayo, kalau ingin menyimpan yang nama yang sama, cukup mengklik dengan save 1 kali. Oke, nah ini saya klik 1 kali nih. Nah, setelah saya klik 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka akan tersimpan. Tidak mungkin ada file yang bisa menyimpan sendiri. Oke, nah sampai di sini dari yang nomor 1, paham tidak nih? Paham ya, gampang kok. Paham. Kita tinggal cari aja Ini, gambar save-nya. Kita cari aja gambar save yang ini ya. Save yang ini untuk menyimpan. Kemudian pengen yang baca Arlin. Yuk nomor 2 yuk Arlin. Baru tekan save. Oke, wait ya. Kita bahas dulu nomor 23, nomor 2. Ayo perhatikan semua yuk. Menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Apabila kamu akan menyimpan dokumen latihan 1 tersebut dengan nama yang berbeda, misalnya latihan 2, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Arahkan mouse pada baris menu. B. Klik menu file lalu arahkan mouse ke bawah. Selanjutnya akan tampilkan sebagai berikut. C. Klik save as. Oke, sampai di situ. Arlin, thank you ya. Tadi kata temannya udah membaca nih, yang A, arahkan mouse pada baris menu. Yang mana itu baris menu? Nah, baris menu itu adalah dari file sampai help. Ini adalah baris menunya. Yang kedua katanya masuk kemana nih? 2B, ayo coba dibaca yuk, diulang yuk. 2B, Jennifer Halim. Yang 2B-nya yuk, klik. Klik save as setelah Klik menu file. mengklik save as Yang akan 2 muncul bagian B. menu save as sebagai berikut. Oke, sampai di situ dulu. Oke, klik menu file. Nah, ini saya klik menu filenya. Setelah kita klik menu filenya, kemudian apa lagi katanya? Ayo, yang C-nya yuk. Apa yang C halaman 23? Ayo, coba yang offline, coba dibaca nih. Halaman 23. Yang paling bawah bagian C. Apa itu? Coba dibaca. Klik save as Klik atau save save as. as. Yang mana itu save as? Ayo. Save as itu adalah yang ini. Benar ya? Save as itu adalah yang ini. Berarti semuanya sudah kelihatan. Semuanya sudah kelihatan. Oke, ini sudah selesai. Jangan dicoret-coret lagi ya. Nah, ini yang disebut sebagai. Oke, nanti saya pasang ya. Udah bisa? Oke. Nah, ini yang disebut juga sebagai save as. Saya klik save as-nya. Nah, ini ya save as ya. Ini save as. Ini nama dokumen kita. Nah, kemudian setelah saya klik tombol save as. Coba diperhatikan bukunya halaman 24. Buka bukunya halaman 24 selanjutnya. Nah, setelah saya klik tombol save as, mirip tidak dengan yang ada di dalam buku halaman 24? Mirip. Mirip. Masa mirip? Enggak. Enggak ya? Enggak. Nah, bagaimana selanjutnya untuk membuka seperti yang begitu? Tadi kita udah belajar. Setelah klik save as akan muncul menu save as sebagai berikut. Nah, untuk membukanya juga sama, kita klik dulu
menu browser atau browse. Pakai pensilnya dibuat lagi ya, ditulis di nomor C-nya, bagian C. Setelah klik Save As, selanjutnya klik Browser. Oke, boleh ya? Klik menu Browser di bagian C. Browse, sudah? Aku udah tekan saya. Oke, ya paham tidak nih? Di halaman 23 bagian C, klik menu browser ditambahin. Sama dengan, setelah itu klik KLIK, menu browser. Paham? Di bagian C, di bagian C-nya. Klik menu browser yang ini ya, ini tulisannya ya. Browser. Nah, ini saya klik menu browsernya. Oke. Ini baru muncul. Nah, setelah ini mirip tidak dengan yang ada di buku halaman 24? Mirip. 24 udah mirip ya. Nah, kemudian kita ganti namanya nih. Contohnya nih, menjelaskan tentang diri sendiri. Kita ngajar di kelas 4A. Latihan 2 kata Nah, nama. di sini sebuah kelas 4A. Perhatikan, nama aslinya adalah menjelaskan tentang diri sendiri. Yang ini ya. Perhatikan yang bulat-bulat ini di atas ya. Ya, tempat A-nya, Sir. Gimana? Nggak ada beda. Oke, ini Sama bentar ya. aja tulisannya nggak ada beda. Tinggal Ya, ditambah benar. apa aja. Menjelaskan tentang diri sendiri. Kemudian kita ganti. Kita save. Arti save apa dalam bahasa Indonesia? Save menyimpan. Menyimpan. Benar ya? Save. Save artinya menyimpan. Perhatikan nih ya, yang offline nih. Namanya ini adalah menjelaskan tentang diri sendiri 2. Benar ya? Ada 2-nya. Kemudian kita ganti 2-nya menjadi 4A. Se-save, sesimpan. Nah, maka namanya menjadi 4A. Nih, Sir, ya. Sir, jadi kalau kita mau ganti lagi, bisa, Sir. Bisa, kalau kita ingin ganti namanya boleh pakai save as juga lagi ya. Nah, sampai di sini nih. Berarti untuk menyimpan dokumen, untuk membuka dokumen, ditambahin menu browser-nya. Oke. Kenapa? Gimana? Mau ke toilet? Oke. Sampai di sini nih, dari bagian D dan E, ada yang mau ditanyain tidak nih? Ada? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Ngerti semua ya? Gampang ya, apalagi saya ulangin kalau kita nanti offline, belajarnya di lab, udah gampang banget untuk pembelajaran ini. Oke. Kasih Ibu cuci. Ibu mau cuci sekarang. Cepat ambil sekarang. Oke, ini gimana? Mungkin nanti ujiannya di rumah, hanya belajarnya aja di sekolah. Oke? Nah, Kenapa kita itu sama si Valencia? Katanya sekolahnya ujiannya juga di sekolah. Oke, kita mungkin saya nggak tahu gimana ujiannya, tapi nanti pasti ujiannya itu di rumah ya. Nggak mungkin kita ujiannya di sini, pasti kan nggak enak ya. Oke, ini saya yeskan, saya matiin dulu semua. Nah, jadi dari bagian D dan E semuanya paham ya? Paham ya? Gampang kok. Nah, ini saya sudah tunjukin langsung dari sininya. Besar banget juga tulisannya. Kemudian kita masuk ke bagian F. Terakhir nih, sampai bagian F. Menyisipkan teks. Saya pengen yang offline dulu nih, yang ngomong ya. Nanti saya baca ulang. Yang bagian F, siapa namanya nih? Nggak kedengaran suaranya. Nanti saya baca ulang ya. Oke, siapa? Valencia. Saya nggak kedengar. Siapa di sini yang suaranya kuat? Ada nggak? Ayo, nggak apa-apa. Mau baca? Oke, kalau ya oke lah. Saya aja yang baca nih. Atau Valerie nih, Valerie NG W. Ayo coba dibaca nak. Nanti saya baca ulang nih. biar Aja kedengaran. dia bilang. Tuan, bukan aja. Yang halaman 24 bagian F. Jennifer mau baca. Menyisipkan teks adalah menambahkan kata atau kalimat di antara teks yang telah kamu ketik. Untuk menyisipkan kata atau kalimat pada teks yang telah diketik,
Kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah kerja. Menyisipkan teks. 1. Misalnya kita akan menyisipkan kata negeri pada kalimat padamu kami berjanji. 2. Tempatkan kursor di belakang kata padamu. Oke, sampai di situ dulu Valerie. Thank you ya, terima kasih udah baca. Baca ulang, menyisipkan teks. Maksudnya menyisipkan itu bagaimana? Contohnya seperti begini. Nah, ini contohnya ya. Teman kita nih, anak kelas 6 SD, namanya itu adalah Purnama Timothy. Benar ya? Namanya itu Purnama Timothy. Nah, di sini kita akan buat lagi namanya. Kita tambah namanya. Sebagaimana cara untuk menambah namanya? Cara untuk menambah namanya itu adalah tadi katanya adalah tempatkan kursor di belakang kata. Halaman 24 bagian 2. Halaman 24 nomor 2. Tempatkan kursor di belakang nama nih. Namanya adalah Purnama. Saya klik dulu nih Purnama. Nah, ada gambar garis-garis seperti begini ya. Nah, ada yang kelap-kelip. Kemudian katanya adalah tekan tombol space. Ini saya buka dulu ya. Nih, kemudian saya buka keyboard dulu, keyboard. Saya klik keyboard, on screen keyboard. Nah, setelah saya klik, katanya itu adalah tekan tombol space. Nah, ini saya klik tombol space. Namanya itu di sinilah baru kita masukin. Contohnya namanya adalah Purnama David. Contohnya ya, David Timothy. Nah, jadi namanya itu adalah Purnama David Timothy. Yang seharusnya namanya adalah si Purnama Timothy, kita tambahin, kita selipkan, kita sisipkan kata-katanya menjadi Purnama David Timothy. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak nih? Tidak. Nah, begitu aja pembelajaran kita. Sir, Ya. sir, kenapa itunya keyboard saya bisa besar banget? Oke, ini saya kasih tunjuk ada nampak keyboardnya ya di tampilannya. Jadi di sini contohnya tadi Purnama Timothy. Kita boleh tambahin lagi. Tadi cara untuk nambahin adalah di belakang nama yang mau kita buat. Contohnya nih, alamatnya di mana? Alamatnya di sini adalah Gatot Subroto. Kita ganti. Contohnya alamatnya itu adalah Gatot 10, Jalan Gatot 1 nih. Gang. Emang ada Gatot 1 ya, sir? Kan contohnya saja. Gang Subroto nomor berapa? Nah, untuk nambahin ya tinggal diklik, kasih spasi, nomor 10. Nah, seperti begini nih pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak nih? Kalau kita enggak, nanti kita bilang ya, bentar ya. Oke, nah sampai di sini dulu nih pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Kita udah bahas membuka dokumen, menyimpan, menyisipkan. Ada yang mau ditanya? Oke, untuk yang offline tidak ada, yang online bagaimana nih? Oke, nah kalau tidak ada yang mau ditanya, kita pembelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu. Kita kirim pembelajaran kita sampai di sini. Tapi ini saya titipan Jalan Gang Gatot Subroto, jalan nama rumah saya. Nah, ini kan kita adalah belajar tentang yang namanya contoh saja. Kita belajar tentang contoh pembelajarannya. Nah, ini pembelajaran kita sampai di sini. Jangan keluar dulu, semau absen sini. Tadi ada 30, sekarang udah 28.
Iya. Nanti bentar kita. Ada 29, ikut sel lagi masuk 1 orang nih. Oke, ini sel absensi dulu. Nah, ini sudah selesai absensi. Kita tutup, kita kirim sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan. Jaga kesehatan dan Udah siap. bye-bye. Ya, udah siap. Bye-bye. Thank you Oke. ya. Bye.